Ya, terima kasih. Selanjutnya dari KKP, silakan Bapak, Pak, Ibu ini Kepala BSDMAO. Dari KKP silakan. Oh iya, izin menambahkan, masa sanggah tetap hanya tanggal 1 sampai 3, jawab sanggah 1 sampai 4. Misal instansi ada yang telat mengumumkan hasil pengumuman, sudah arahan dari pimpinan, masa sanggah tetap tanggal segitu. Mohon ini juga kami untuk pengumuman hasil kelulusan juga akan kami kebut, mudah-mudahan hari ini sudah bisa tersampaikan semua, kecuali ada beberapa instansi yang masih dalam permasalahan. Jika beberapa instansi yang masih dalam tahap revisi dengan tim rekon kemarin, maka belum bisa mendapatkan hasil kelulusan sampai saat ini. Mohon untuk dikoordinasikan dengan tim pengolahan, misal ada surat yang belum dikumpulkan atau yang kemarin ada SPTJM yang ternyata belum dimaterai dan lain-lain. Mohon segera, karena pengiriman hasil memang tanggal 26 sampai 28, tetapi jika sampai 28 juga belum mengumpulkan kelengkapan seperti hal yang tadi, maka kami juga tidak bisa mengirimkan secara tepat waktu. Mungkin seperti itu. Mohon untuk instansi-instansi yang sudah mendapatkan note-note bahwa ada kekurangan, mohon untuk dilengkapi. Mungkin itu tambahannya. Silakan. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan. Yang pertama, terkait pengunggahan dokumen yang dilakukan oleh peserta CPNS. Ketika melakukan pengunggahan dokumen di SSCN, apakah penamaan dokumen tersebut sudah otomatis terjerat penamaannya sesuai dengan format dokumen digital? Kalau belum, kami mengusulkan untuk ditambah semacam notifikasi ya ketika di SSCN. Yang kedua, terkait alur verifikasi. Jadi ketika dokumen yang sudah di-upload atau diunggah oleh peserta, instansi untuk melakukan verifikasi tentunya harus mendownload ya, atau melihat berkas yang di-upload tersebut. Nah, alurnya apakah kita masuk ke dokumen digital terlebih dahulu atau lewat SAPK terlebih dahulu sesuai tadi yang sudah Mbak Ella tutorialkan gitu. Jadi supaya tidak kembali bolak-balik, kita harus masuk ke doku digital dulu ke SAPK atau seperti apa. Nah, selanjutnya mungkin usul mohon seperti biasanya BKN dapat membuat video tutorial yang bisa mungkin diunggah di laman atau di media sosial BKN untuk tutorial pengunggahan berkas. Ya, izin tadi tentang kalau dari pelamar itu akan langsung masuk ke doku digital, otomatis penamaannya seperti itu. Tetapi jika nanti pas diverifikasi ada data, ada dokumen yang berbeda, instansi misalnya menghubungi pelamar untuk lewat email dan lain-lain, nanti instansi harus mengikuti format uploadan penamaannya gitu. Tapi kalau dari SSCN ke doku digital itu sudah otomatis sama, karena kita convert penamaannya seperti itu. Terus tadi izin satu lagi apa ya terakhir, video ya nanti ya mungkin nanti kita akan usahakan di portal dan untuk videonya dan buku petunjuknya. Mungkin itu sudah ya. Tadi ada lagi ya Bapak jawab. Selanjutnya dari BMPK Ibu Reski Alisa, silakan Ibu. Ibu Reski. Iya Mbak. Silakan.
Iya Mbak, terkait yang tadi sudah dijelaskan untuk proses penginputan dan penguploadan dokumen di portal SSCN dan berdasarkan surat dari Pak Aris ya, bagian pengadaan kalau saya tidak salah, itu dibatasin sampai dengan 15 November, tanggal 6 November. Yang pertama itu, terus yang kedua, apakah verval yang dilakukan oleh instansi itu hanya bisa dilakukan setelah kita menginput nota usul di SAPK, artinya verval itu dilakukan di doku digital. Apakah tidak bisa dilakukan sebelumnya, maksudnya sebelum instansi membuat nota usul, bisa di doku digital atau misalnya kayak di SSCN seperti verval pada saat seleksi administrasi. Karena kalau misalnya setelah diterbitkannya nota usul dan kita baru bisa verval di doku digital, itu waktu yang dibutuhkan bagi peserta itu udah lumayan lama gitu. Prosesnya udah lumayan lama, sehingga jika misalnya ada dokumen yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau tidak sesuai yang dipersyaratkan, itu kita akan butuh effort juga untuk memberitahukan ke peserta lagi gitu, karena lumayan waktunya jaraknya gitu antara peserta upload di SSCN terus instansi melakukan input di SAPK sampai verval di doku digital, dan baru ketahuan kalau misalnya dokumennya itu tidak sesuai yang dipersyaratkan. Yang kedua itu, yang ketiga, surat kesehatan jasmani dan rohani itu apakah harus digabung dalam satu surat atau terpisah? Karena tadi kalau penginputan di SSCN itu nomor yang diinputkan hanya satu, surat kesehatan jasmani dan rohani, sementara biasanya untuk surat kesehatan jasmani dan rohani itu terpisah, jasmani sendiri dan rohani sendiri. Nah itu yang ketiga. Terus apakah kami bisa menentukan rumah sakit mana yang kami tunjuk untuk melakukan pemeriksaan kesehatan baik jasmani dan rohani serta surat bebas nafza? Kalau dari aturannya sendiri kan hanya layanan kesehatan pemerintah. Nah, apakah kami bisa menunjuk rumah sakit tertentu? Bukti pengalaman kerja ini bisa tidak diisi, bisa juga diisi. Tapi berkas lainnya, 7 berkas lainnya itu wajib diisi. Karena kalau misalnya dia tidak mengupload salah satu dari 7 berkas itu, maka tombol lahir tesnya tidak akan bisa diklik. Jadi dia harus mengupload satu persatu dari ke-7 berkas yang wajib diisi itu. Ijazah yaitu ijazah pendidikan asli ya, bukan legalisir. Transkripnya juga adalah transkrip nilai yang asli. Nah, daerahannya ini harus sesuai dengan Perban BKN nomor 14 tahun 2019. Jadi harus ada materai dan tanda tangannya. Oh ya, sebelumnya saya lupa menjelaskan bahwa di sini ada isian yang harus ditulis tangan dengan tinta warna hitam dan huruf kapital ya, seperti nama, kabupaten, dan tanggal lahirnya. Kabupaten tempat lahirnya dan tanggal lahirnya. Itu harus ditulis tangan. Dia diminta mengisi provinsi dahulu, kabupaten kotanya apa, kecamatannya apa,
lalu kelurahannya apa. Kalau misalnya ada data kelurahan yang tidak kita miliki di sistem ini, pelamar bisa mengisi dengan lainnya, lalu mengisi nama kecamatannya apa, nama kelurahannya apa. Kalau provinsi dan kabupaten kota sepertinya sudah lengkap ya di SSCN. Yang kita ragukan masih di kecamatan nama kelurahan. Hobi bisa dipilih jenisnya, di olahraga, keterangan hobinya. Oke. Kemudian tekan selanjutnya yaitu menu pendidikan. Di sini langsung ada pendidikan yang sudah dia miliki waktu dia melamar SSCN. Jadi peserta ini bisa mengisi seperti tempat dia berkuliah, nama rektornya, atau dia bisa menambahkan pendidikan dimulai dari SD sampai ke tingkat pendidikan satu tingkat di bawah yang dia gunakan untuk melamar. Misalnya dia melamar dengan S1, maka dia bisa menambahkan sampai ke diploma 4. Jadi apabila ada pelamar yang sudah berkuliah sampai S2, dia tidak bisa menambahkan riwayat pendidikan S2-nya, atau pelamar yang mempunyai sarjananya ada dia ilmu komputer satunya lagi akuntansi, tapi dia melamar dengan ilmu komputernya, maka dia tidak bisa mendaftarkan riwayat pendidikan akuntansinya.